Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang disesatkan oleh hantu. Saat itu, saya sedang naik motor dalam perjalanan pulang dari Pekalongan, hendak menuju ke Batang, ini di daerah Jawa Tengah ya teman-teman. Biasanya saya selalu melewati jalan Pantura atau jalan utama. Tapi karena kondisi hujan dan banyak lubang di jalan utama, saya memilih melewati jalan alternatif yang kondisi lalu lintasnya cukup sepi. Saya memulai perjalanan dari Pekalongan itu jam 6 kurang seperempat petang ya teman-teman, alias mau masuk waktu maghrib. Karena kondisi hujan, saya jalan pelan dan hati-hati. Setelah memasuki wilayah Batang, hujan semakin deras dan langit semakin gelap. Kebetulan saya memakai helm half face yang gak ada kaca visornya, jadi mata saya terkena rintik hujan dan sesekali saya menyeka mata untuk menepis air hujan. Semakin kesini, suasana sekitar jalan itu semakin gelap gulita karena tidak ada lampu penerang jalan. Karena terlalu berisiko, saya putuskan melewati jalanan kampung yang lebih cepat tembus ke jalan Pantura Batang. Dan disinilah drama horor itu dimulai. Pada kondisi di siang hari dan normal, saya hafal betul jalan kampung atau jalan tikus di daerah ini. Namanya Desa Kasepuhan. Namun entah kenapa waktu itu saya merasa memasuki wilayah asing dan merasakan jok belakang motor saya agak berat. Suasananya sangat sepi sekali, mungkin para penduduk pada berdiam diri di rumahnya. Melewati sebuah pertigaan kecil, saya merasa seharusnya saya belok kiri, tapi entah kenapa seperti ada sesuatu yang menahan stang motor saya agar tetap lurus. Anehnya saya kok nurut aja ya teman-teman. Ternyata memang jalan tersebut bukan jalan yang biasanya saya lewati, melainkan jalan yang tembusnya ke sebuah kompleks sekolah, di tengahnya ada lapangan. Seharusnya setelah melewati kompleks sekolah itu saya berbelok kiri. Namun kembali saya merasakan stang motor saya seperti ada yang mengarahkan ke arah kanan. Dan sampailah saya ke sebuah pertigaan lagi. Kali ini saya kenal dengan jalan ini, belok kiri, lurus, kemudian akan sampai ke jalan Pantura Batang, yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Namun saat melintas di depan sebuah kuburan, mesin motor mendadak mati sendiri dan motor berhenti tepat di depan kuburan itu. Lampu indikator di speedometer masih menyala kuning di angka 2. Saya coba menetralkan transmisi dan pencet elektrik starter, namun mesin tetap tak mau nyala. Padahal aki motor saya baru diganti seminggu yang lalu. Akhirnya saya memakai starter manual, namun tetap mesin tidak mau menyala. Lalu saya merasa ada yang aneh lagi. Di jok belakang kembali terasa ada tambahan beban. Shock breaker belakang sampai berbunyi krik kerk. Tengkuk saya mulai merasa merinding. Mana suasananya sepi dan hujan deras pula teman-teman. Saya terus mencoba memencet elektrik starter dan akhirnya mesin motor kembali menyala. Harusnya saat itu saya tetap lurus agar cepat mencapai jalan Pantura. Tapi entah mengapa saya malah putar balik dan berbelok ke arah kanan. Dan kembali mesin motor berhenti mendadak. Anehnya berhentinya tepat di sebuah komplek kuburan yang lain. Kuburan tersebut ada tembok berwarna biru di sekelilingnya. Suasananya sepi dan hujan turun semakin deras. Tiba-tiba tengkuk dan telinga bagian belakang saya terasa ada yang meniup, kemudian terasa ada sesuatu yang turun dari jok belakang. Motor pun terasa enteng dan normal kembali. Tapi mesin motor masih tak mau nyala. Sekelebat saya melihat bayangan putih melintas depan saya dan mengarah ke kuburan. Saya beranikan diri melihat ke arah kuburan dan bayangan putih itu terlihat di dekat pintu masuk kuburan. Saya amati terus sambil kucek-kucek mata. Lama-lama terlihat seperti perempuan yang memakai gaun putih. Langsung saya turun dari motor dan dorong motor secepatnya. Astagfirullahaladzim, kuntilanak. Sekitar 30 meter dari kuburan, saya berhenti dan memberanikan diri melihat ke belakang ke arah kuburan. Ternyata tidak ada apapun terlihat teman-teman. Anehnya setelah itu mesin motor kembali menyala. Saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu jalan pulang. Setelah sampai di rumah, saya mengecek jam tangan saya. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Berarti saya tadi dibikin bingung lelembut menghuni kuburan sekitar 2 jaman teman-teman. Alhamdulillah saya masih diberi keselamatan sampai sekarang. Pelajaran yang saya ambil dari pengalaman saya ini yaitu sebaiknya kita tidak berpergian saat waktu maghrib datang, karena benar kata orang tua ya teman-teman, maghrib itu pergantian dari sore ke malam, jadi sebaiknya kita berdiam diri dulu di rumah.
Mungkin berangkat setelah waktu maghrib, jadi kita tidak diganggu oleh makhluk halus. Sekian dulu cerita dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman ada memiliki cerita horor atau menyeramkan, bisa ya komentar di kolom komen. Nanti bisa juga di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman.